mulai kebaktian, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita menghormati hadirat Allah. Bapa Surgawi, kemarin adalah satu kenangan yang dengan ucapan syukur yang tidak bisa kita lupakan. Besok adalah satu pengharapan misteri yang kita belum tahu apa akan terjadi. Tapi hari ini adalah tindakan. 3 dimensi ini yang menentukan kita hari ini. Kita ada sebagaimana ada. Kita masih diberikan kekuatan, nafas hidup yang baru untuk menerima kehidupan ini. Kita datang ke rumah gereja. Kita datang bukan untuk mencari sesuatu. Kita datang bukan untuk kesembuhan. Kita datang bukan untuk mencari jodoh. Kita datang bukan untuk karena bisnis hancur dan sebagainya. Kita datang sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus sebagai anak tebusan. Kita datang dengan hadirat Allah di mana roh kita akan berbicara dengan Tuhan. Kita duduk di dalam rumah gereja. Artinya kita sedang berada di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Engkau memberikan kesempatan kami semua hari ini. Karena cobaan-cobaan yang kita terima adalah cobaan biasa. Karena semua itu mengingatkan kita kembali supaya kita kembali ke jalan yang benar. Untuk kita lebih memahami Yesus dalam hidup kita. Dan juga untuk mengingatkan kita iman dan hati-hati kita yang hati nurani yang lebih dalam. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai jemaatnya hari ini untuk datang bersekutu di dalam tangan-Mu. Semua pemain musik, multimedia, dan pemain operet, semua itu merupakan satu kesatuan dalam prophetic musik. Jamah mereka dengan kuasa-Mu supaya mereka ada urapan baru, sebab mereka akan membawa dalam penyembahan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan hari ini, tapi kami percaya Tuhan ambil alih dan campur tangan segala persoalan dan masalah. Hambanya yang Kau percayakan untuk membawakan firman Tuhan lagi. Hari ini pakai dia lebih heran ajaib dalam tangan Tuhan dengan urapan baru sehingga selalu berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, segala roh-roh roh jahat, setan kuasa lain yang mengganggu ruangan ini, bahkan di hati dan pikiran kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Tinggalkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tabiskan hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, Shalom. Mari siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan siang hari ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanmu. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama katakan. Ku tinggikan Engkau
Biar setiamu nyata, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanmu. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Hanya padamu segala kemuliaan dan hormat, kami memujimu selalu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Amin. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala yang ada Tuhan. Segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggi. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian ini. Katakan dari hatimu, kami cinta Engkau Tuhan, melebihi segala yang ada. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu. Amin. Dalam ku tinggikan. Inilah seruan hati kami. Betapa kami rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Amin. Lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Selamat siang adik-adik. Oke. Apa kabar? Nah, mantap. Apa kabar? Oke, mantap. Kalau begitu doa ikut Om ya. Ya, oke. Setuju? Cara doa gimana dong? Lipat tangan. Tutup mata. Oke? Ya, ikut Om ya. Selamat siang Tuhan Yesus. Pada saat ini saya mau mengikuti sekolah minggu. Berikan pada saya kepintaran 10 kali lebih pintar dari anak-anak dunia. Berkati guru sekolah minggu agar apa yang disampaikan dapat saya mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini saya naikkan kepada Engkau. Sama-sama katakan, amin. Pintar. Ya, terima kasih. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau begitu baik terhadap kami ya Bapa. Pada siang hari ini ya Bapa, kami telah berkumpul di tempat ini ya Bapa. Kami akan mau mempelajari tentang firman-Mu, yaitu jagalah hati. Pakailah hamba-Mu yang hina dina ini ya Bapa, agar dia dapat menyampaikan firman-Mu yang begitu agung. Agar dengan firman-Mu ini ya Bapa, jemaat yang ada di tempat ini dapat berubah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, kayak kami telah siap mendengarkan sabda-Mu. Kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Jemaat yang dikasih Tuhan boleh duduk dan hadirat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tes. Bapak Ibu sekalian, tema khotbah pada siang hari ini adalah jaga hatimu. Jagalah hatimu. Hanya satu ayat tetapi maknanya sangat luar biasa. Mari secara cepat kita lihat dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Sudah slide? Oke, saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebelum kita membahas ini, saya mau beritahu bukan kebetulan, Amsal itu dicatat atau ditulis oleh seorang yang sangat bijaksana, yaitu Salomo. Bapak Ibu tahu Salomo itu mempunyai beberapa ciri khas. Dia itu berhikmat, bijaksana, dan itu disukai sama Allah. Yang ciri khas yang kedua, dia sangat mengasihi Allah. Terbukti dari mana? Dia membangun bait Allah yang begitu mewah dan dipersembahkan. Tapi sayang, di usia yang tua, dia harus jatuh karena menyembah Baal. Awalnya Kristus, awalnya Allah Yahweh. Terakhir dia menyembah Baal. Saya mau beritahu,
kehidupan kita nggak boleh sombong. Kelas apapun, kelas pembicara, pelayanan Tuhan sampai dengan jemaat, kita nggak boleh sombong rohani. Tapi kita hidup harus selalu minta tuntunan Tuhan. Amin Pak Bu. Ini tokoh yang dibanggakan. Papanya adalah Daud. Dan Bapak Ibu tahu, Daud itu seorang petarung. Salomo bukan petarung, tapi dia itu secara lebih suka administratif. Dia adalah seorang pemikir. Lalu sekarang kita masuk. Kalau Amsal yang dia tulis, dia berkata, sebentar. Nah, jagalah hatimu. Berarti setiap kita itu harus jaga hati. Loh, Pak, kalau nggak jaga gimana? Bisa rusak. Dan yang kedua, bisa hilang. Bisa diambil. Nah, sekarang kita masuk dalam poin pertama dulu. Pak, jaga hati bisa rusak. Gimana sih Pak? Jaga hati bisa rusak. Saya mau beritahu buat Bapak Ibu, hati Bapak Ibu itu harus diisi dengan Roh Kudus. Bukan dengan sampah. Bapak Ibu tanya, Pak, sampah itu apa? Sampah itu kesalahan orang. Orang buat salah dengan Bapak Ibu simpan terus. Sampai akhirnya jadi kepahitan. Sudah kepahitan, akhirnya nggak bisa melayani, bukan? Engkau pahit bagaimana melayani? Akhirnya kalau sudah nggak bisa melayani, engkau nggak jaga baik-baik, iblis yang ambil. Sudah nggak usah pelayanan. Dan melayani itu harus menciptakan suasana damai. Bagaimana orang yang kepahitan dia bisa damai? Omong kosong. Itu yang harus kita jaga. Dari mana lagi Pak? Kesombongan. Dan itu yang disukai sama iblis. Alkitab bilang rendah hati. Iblis bilang engkau sombong. Supaya wibawamu diangkat. Engkau dianggap bicara yang sombong, yang bicara selalu menyakiti orang. Ini kita sedang merusak hati kita. Jadi Pak, hanya ada satu Pak. Dan saya sudah boleh dikatakanlah melihat banyak orang karakter begitu, asal dia buka hati bisa kembali kok. Pada orang sombong baru bicara aja kita sudah tahu, aduh tinggikan hatinya, selalu kata-kata mau menyakiti orang. Saya masuk dalam kesaksian. Ada pelayan, saya sudah lihat dia ini nggak beres. Lalu saya beritahu, kamu nggak boleh melayani dulu. Istirahat, nanti hatimu diubahkan, nanti layani lagi. Minggu pertama oke. Minggu kedua dia layani. Saya tanya, jangan engkau melayani dulu. Pak, kayaknya nggak ada saya itu enggak lengkap. Saya melihat banyak kekurangan. Saya bilang kalau begitu kita doa ya. Dari doa itu bisa ketahuan layak nggak engkau melayani. Dia setuju. Didampingi sama satu hamba Tuhan, didoakan. Begitu didoakan dia teriak, sakit. Bukan 1-2 menit. Bermenit-menit. Lalu saya bilang, lepaskan pengampunan. Bapak Ibu tahu, selalu ada dalam sejarah pengalaman. Kalau kita mau berdamai, mau mengampuni seseorang, selalu ada suara ngomong begini, kamu rugi, jangan, kamu rugi.
Hari ini saya sembahyang Tuhan beritahu, ampuni dia, engkau tidak rugi. Justru engkau menang. Justru engkau untung. Dan sudah selesai saya bilang, bagaimana? Masih bisa layani? Oh enggak Pak, saya perbaiki hati saya dulu Pak. Setelah baik, saya melayani. Hari ini Pak, saya mengerti kehidupan di kota Jakarta, saya dari Surabaya. Saya nggak mau tahu keadaan apa Bapak Ibu. Tapi siang hari ini ayo kita berkomitmen. Kita mau lepas pengampunan. Kita nggak mau hati kita dirusak. Kita yang selama ini bilang jangan engkau ada punya wibawa, gengsi dan sebagainya. Hari ini kita mau bawa ke kaki Tuhan. Saya mau menjadi pengikut engkau. Amin Pak Bu. Ada lagi, kalau hati kita dirusak dengan apa? Ketakutan. Langkah ini salah, langkah itu salah. Terus kita takut nggak bisa melangkah. Dan itu iblis senang. Berbuat apa takut, khawatir. Saya punya sahabat. Dia bilang dia mau bangun kos-kosan. Saya bilang boleh nggak apa-apa. Tapi Pak dia mulai takut. Bagaimana kalau mereka pemakaian listrik lebih? Bagaimana kalau mereka buang-buang sampah di dalam kloset? Bagaimana kalau bagaimana. Lalu saya bilang Pak kalau Bapak takut begini nggak usah kerja aja. Sudah stop. Ada orang hati yang penuh ketakutan. Itu juga harus dibebaskan dan setan senang itu. Hari ini saya mau beritahu baik, jangan hati Bapak Ibu, mungkin engkau belum tahu, tapi jangan hati Bapak Ibu mau dikuasai sama setan. Tapi siang hari ini hatimu harus dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Kenapa? Saya mau langkahin ini kalimat. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau engkau pahit, gaya hidupmu memang penuh kepahitan. Kalau hari ini engkau takut, ekspresimu memang takut. Karena kita mengatakan di situ terpancar kehidupan. Lalu yang berikut. Tidak berani mengemukakan apa. Takut dikritik. Nanti harga diri terganggu. Haji yang hari ini lepas. Dan yang paling berbahaya adalah khawatir. Saya pernah dengar kalau satu keluarga mau berpergian begitu nggak boleh satu pesawat. Khawatir nanti kalau ada apa-apa semuanya selesai. Jadi ini pesawat A, pesawat B, pesawat C, pesawat D, begitu. Tapi saya mau beritahu, kalau hati Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Kudus, engkau lepas itu kekhawatiran. Engkau bisa dengan mantap. Nah, sekarang yang berikut. Kalau begitu Pak, hati kita nggak mau khawatir. Tapi kita mau dijaga. Kita mau jaga. Nah jaga ini dengan apa? Salah satu dengan firman Tuhan. Seperti Roma 1 ayat 12 bahwa Injil itu adalah kekuatan. Jadi kita harus jaga. Caranya gimana? Suka nggak suka Bapak Ibu harus baca firman. Suka nggak suka Bapak Ibu harus ada komunikasi berdoa. Pak berdoa itu bukan minta A, B, C, D, E, F. Tapi berdoa itu berbincang-bincang. Nanti Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu hatinya itu sudah dilepaskan, Bapak Ibu bincang-bincang dengan Tuhan, itu enteng, enak Pak. Pak saya nggak tahan 5 menit, saya sudah ngantuk. Oh no, itu hatimu belum beres. Kalau sudah beres, engkau berbicara rasanya masih kurang. 10 menit,
tambah lagi 15 menit, 20, setengah jam rasanya masih kurang terus. Kayaknya ada komunikasi yang bagus. Setelah itu, hidup Bapak Ibu pasti dipimpin. Engkau akan pasti lihat begini, ada orang mau buat jahat dengan engkau sudah tahu. Dan nanti ke depan, kayaknya ada suara bisik-bisik, nanti begini loh, begini loh. Itu namanya dituntun oleh Roh Kudus. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ya. 1 Samuel 16 ayat 3 dulu. 1 Samuel 16 ayat 3. Pandangan orang sama pandangan Allah. Ya. Pandangan ini waktu 1 Samuel ini, Saul jadi raja dan Allah tidak berkenan. Allah menyuruh Samuel untuk mengangkat satu orang raja. Ya. Nah, saya bacakan buat Bapak Ibu. Oke. Kemudian undanglah Isai. Isai ini papa Daud. Ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapi bagiku orang yang akan kusebut padamu. Yang keenam, ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Artinya begini Pak Bu, manusia selalu lihat yang kelihatan, manusia jarang lihat hati. Eliab ini seorang yang gagah perkasa, tinggi, cakep. Pikir Samuel, ini yang cocok jadi raja. Nah, bagaimana pandangan Tuhan? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya. Manusia selalu lihat paras. Atau perawakan yang tinggi. Eliab tinggi. Samuel kira ini yang cocok. Sebab aku telah menolaknya. Walaupun tinggi gagah perkasa, Allah bilang, saya menolaknya. Allah hari ini lihat apa? Hati. Bapak Ibu mau hidup sukses, hati dijaga di hadapan Tuhan, pasti sukses. Lah bagaimana hati dijaga? Jauhkan yang tadi-tadi itu. Pak, sudah saya mengerti satu hal Pak. Mengampuni itu sulit Pak. Tetapi kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, itu di kitab 1 Yohanes berkata, orang yang mengasihi aku pasti melaksanakan perintah. Itu standar kita mengasihi Tuhan. Nah, perintah Tuhan adalah salah satu dan kita sudah tahu adalah kasihilah musuhmu. Sekarang kita masuk dalam aplikasi hidup. Mertuamu bukan musuhmu. Mengapa engkau masih benci dia? Anak mantumu itu bukan musuhmu. Mengapa engkau masih simpan kesalahannya? Pulang dari tempat ini bereskan supaya hidup Bapak Ibu baik-baik saja. Suamimu itu bukan musuhmu. Tapi Pak dia salah Pak, dia pernah selingkuh. Itu bukan musuhmu, harus sayang dia. Istrimu itu bukan musuhmu, ya Pak, tapi dia beda Pak. Sebelum kawin gak cerewet, setelah kawin cerewet. Itu bukan musuhmu. Buat apa Pak? Ini gak bersih, Bapak Ibu masuk di sini. Tuhan bilang, aduh. Saya lihat ya supaya ini lebih mantap dan Bapak Ibu mau berubah. Mau berubah gampang Pak. Engkau naikkan hati, nanti saya doakan Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, pasti berubah. Nah sekarang saya mau masuk dulu ya di ayat ini ya. Supaya Bapak Ibu bisa tahu bahwa ya memang mau gak mau kita harus berubah gitu. Amos 5 ayat 21. Amos 5 ayat 21. Aku membenci, Allah membenci nih. Aku menghinakan perayaanmu.
Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Artinya di ayat yang lain, supaya singkat waktu, Tuhan tidak berkenan kepada umat Israel atas ibadahnya. Kenapa begitu? Mereka bisa merayakan, tapi hatinya tidak di situ. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan mau menantang Bapak Ibu. Hari ini badanmu di sini, numpang tanya, hatimu di mana? Di lapangan golf, di kolam renang, di mall, atau hatimu nanti siang kita makan apa? Atau hati Bapak Ibu betul, saya mau berubah Tuhan, selama ini saya salah. Yang mana? Ingat, Tuhan tidak pernah lihat perawakan, tapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu tahu, anak-anak tadi lebih gampang mengarahkan hati mereka. Lihat aja salah satu contoh doa bersama, lihat mereka ngomong, itu tulus. Bagaimana dengan kita? Tuhan tidak lihat penampilan, tapi Dia lihat hati. Bapak Ibu bayangkan ada satu ibadah, lalu Tuhan bilang, aku muak dengan ibadahmu. Kita mau jadi apa? Saya sarankan, ayo kita bersih-bersihkan hati. Lalu ayat berikut. Sebab aku telah menolaknya. Eliab ditolak. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Saya mau beritahu Pak Bu, engkau boleh lihat semua hamba Tuhan, tapi tolong bukan penampilannya. Dia pengusaha harus dilihat, oh no. Tapi lihat firman-Nya yang dia sedang berbicara. Dia bawakan firman kepada Bapak Ibu. Orang yang sungguh-sungguh hati Bapak Ibu bergetar. Kalau engkau betul hatimu bersih. Hari ini kalau engkau ada benci hamba Tuhan, dia ngomong apa aja itu gak masuk. Hari ini juga saya sebagai hamba Tuhan, ampuni dia. Saya lanjut. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya harus jujur. Ibadah pertama, WL, yang tadi pujian penyembahan, sama ibadah kedua, mantap ibadah kedua. Saya terasa. Dan saya tahu. Cuma kan saya tamu. Dari mana? Hati. Jadi Bapak Ibu datang ke sini, mau gak mau Bapak Ibu harus jaga hati. Amin. Pulang perbaiki hati. Lalu caranya bagaimana Pak? Kita kembali dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat ke-20. Jagalah hatimu dengan apa? Caranya apa? Dengan segala kewaspadaan. Harus waspada setiap saat. Jadi artinya hati kita tuh harus dijaga selama kita beraktivitas. Supaya apa? Tidak dicuri sama setan. Pak, kita punya mobil, diasuransi. Sepeda motor, diasuransi. Rumah, diasuransi. Semua. Pertanyaannya, mengapa hati Bapak Ibu selama ini engkau tidak mau jaga? Engkau jaga mobil gimana? Caranya asuransi, supaya apa? Kalau ketabrak aman.
Sekarang hati Bapak Ibu harus jaga dengan kewaspadaan. Ada orang senang untuk melukai hati Bapak Ibu, sudah ada protek. Tuhan kuatkan saya. Setan tidak mau tanganmu. Setan tidak mau matamu. Setan tidak mau organ-organ yang lain. Setan nggak mau kakimu. Tapi dia mau satu, hati. Kalau hati ini setan sudah dapat, selesai. Kenapa? Setan juga bukan goblok. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Cara rayu gampang. Barang-barang dunia ini dia rayu. Dia paksakan keinginanmu. Engkau bisa kendalikan tidak? Kalau engkau begitu tidak bisa dikendalikan, engkau sudah tidak bisa jaga hati dengan kewaspadaan. Dari situlah timbul malapetaka dan iblis. Kapan setan sedang dan punya kesempatan? Sebelum masuk ke sini saya mau beri pengantar, Pak. Setelah Yesus dicobai dan setan kalah, setan bilang lalu dia pergi. Dan dia tunggu waktu yang terbaik. Lukas 4. Sekarang kapan kita diuji? Waktu Bapak Ibu susah. Kita bisa bilang, lihat itu saudaramu Kristen, dia nggak bantu-bantu engkau. Wah, buat apa ibadah? Tinggalkan saja, cari gunung kawi. Bapak bilang, adakah seperti itu? Ada, Pak. Saya juga sebelum COVID diundang di perayaan Natal. Itu yang setahun sekali, 2 kali, lalu mereka ngomong, Pak, itu si A, itu dia sudah nggak ibadah di kita. Loh kok kenapa? Pak, itu suaminya nggak sembuh-sembuh dari sakit dan lalu dia pindah dan pergi ke Gunung Kawi. Nah itu hatinya sudah diambil. Pak, ibu itu sudah nggak mau ibadah lagi. Dia sudah nggak kuat. Dia sudah menganggap pendeta semua sama saja. Semua pendeta itu penipu. Ngomong begitu, Pak, Bu. Lalu sekarang, ya sudah, dia sudah tidak ada lagi, dia pergi. Saat itulah Bapak Ibu akan harus jaga dengan waspada. Yang kedua, saat kapan? Berselisih paham. Engkau masih pegang Alkitab lagi atau engkau sudah melepaskan? Kalau engkau sudah tidak ikat dengan firman, maka yang terjadi adalah hatimu dicuri. Sekarang Bapak Ibu sudah merasa bahwa hatimu itu sangat berharga. Satu tantangan ulang. Maukah hati Bapak Ibu ini ditukar dengan barang yang fana? Pak, ada ya? Ada. Lihat aja. Kita sudah beribadah baik, sudah ikut Tuhan bertahun-tahun. Lalu dia bilang sudah nggak apa-apa, saya pindah aliran. Nanti pindah aliran itu, nanti saya bawa pelan-pelan kepada Tuhan. Lalu saya lihat, waduh ya memang laki-lakinya itu kaya raya. Lalu dia tinggalkan itu, ikuti laki-laki. Itu hatinya ditukar dengan barang yang fana, yaitu harta. Saya mau beritahu, Bapak Ibu mungkin bilang, wah ini Raymond, no. Karena dari situ terpancar kehidupan. Makanya Pak, awal-awal kalau Bapak Ibu mau berdiri baik. Dalam Matius 6 berkata, engkau tidak dapat mengabdi pada 2 Tuhan. Engkau tidak dapat mengabdi pada Mamon dan pada Tuhan Allah. Artinya, hatimu ini nggak bisa ada mamon di dalam, itu menggoda engkau. Saya hari ini puji Tuhan dan saya
senang karena banyak keponakan saya papa mamanya itu Konghucu. Tapi mungkin dari sekolah, dari pergaulan mereka, lalu mau nikah, lalu saya tanya, apa mereka ngomong, sudah Kristen. Sudah Kristen, itu puji Tuhan. Tapi yang di atas-atas itu, saya lihat hati mereka masih terikat dengan kemauan dunia. Keempat, yang ini poinnya saya mau beritahu Pak. Jangan Bapak Ibu tukar hatimu dengan barang-barang fana. Bapak Ibu akan rugi. Tapi engkau harus punya prinsip bahwa hati saya hanya untuk Roh Kudus. Amin. Amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat. Raja Salomo kurang berhikmat apa? Tapi mengapa dia bisa berubah? Dia bisa kompromi dengan Baal. Salah satu, dia memberi kesempatan. Hari ini Bapak Ibu, jangan memberi kesempatan. Engkau bilang, Pak, saya akan mau beritahu Bapak Ibu lah. Poinnya, karena waktu. Satu, Bapak Ibu tolong, engkau yang susah mengampuni, ampuni. Saat ini engkau ambil keputusan, hati saya untuk Roh Kudus, hati saya bukan untuk tempat sampah. Saya mau mengampuni, titik. Kedua, engkau mau melupakan dengan cara, saya mau memaklumin. Itu papa saya, itu suami saya, itu istri saya, itu mama saya, itu mertua saya. Pokoknya saya mau ikut firman, hormati orang tua, saya akan ampuni. Baru ada perbedaan hidup. Baru ada perubahan hidup. Amin Pak Bu. Pasti ada bisik-bisik, kamu rugi. Kamu rugi. Kamu sudah membebaskan orang dari salah. Mestinya kesalahan dia engkau simpan terus sampai bawa mati. Pak Bu, bukan engkau rugi kalau engkau melepaskan pengampunan. Engkau tahan, engkau tidak melepaskan pengampunan. Bapak Ibu nanti jadi kepahitan. Saya beritahu Pak, sulit dilepaskan. Itu butuh waktu didoakan berminggu-minggu. Hari ini sudah. Poin kedua. Kalau kita sudah lepas, maka Injil masuk, firman masuk. Bapak Ibu tidak usah lagi yang namanya kekhawatiran, takut, lalu macam-macam. Karena Bapak Ibu harus punya satu keteguhan. Bahwa saya akan dipelihara Tuhan Yesus karena Roh Kudus sudah ada dalam hati saya. Saya tidak akan takut melangkah. Saya tidak akan khawatir hari esok. Karena hari esok dipegang oleh Yesus. Bukan kekhawatiran, bukan ketakutan. Amin Pak Bu. Karena begitu berharganya. Maka hati saya ini sampai kapanpun saya tidak akan tukar. Itu prinsip Bapak Ibu. Saya tidak akan tukar. Yang saya mau Roh Kudus bertata dalam hati saya. Saya mau berubah. Dulu saya itu kan tersinggung. Dari mana engkau tersinggung? Hatimu. Disentuh, engkau marah, engkau tersinggung, engkau kecewa. Hari ini tidak ada Roh Kudus di sini. Saya siap dibentuk. Saya minta WR singer sama tim musik naik. Karena begitu pentingnya saya tahu. Maka setiap saat saya harus jaga hati saya dengan kewaspadaan. Artinya
Si jahat sewaktu-waktu. Hari ini saya tahu, dia bukan mau organ tubuh saya, tapi dia mau hati saya. Kalau hati saya sudah dikuasai oleh si jahat, maka kita berkata, dari situ terpancar kehidupan. Berarti kalau hati saya jahat, maka tingkah laku saya pun kelihatan jahat. Pak, saya beri kesaksian. Staf kami, Pak. Staf kami. Itu lihat dari mata, sudah nggak beres. Kenapa ini? Dan kita nggak tahu. Setelah kita doakan, selesai. Dia bilang, dia benci papanya dia. Bapak Ibu tahu, begitu dia benci papanya, tiap malam dia nggak bisa tidur. Tidur itu jam 2 pagi, jam 3 pagi, terus begitu. Kita bilang begini, ampuni, lepaskan. Dia tidak bilang begini, iya enggak. Dia nangis, ya tuh iya. Dan hari ini, sampai hari ini, belum beres. Anak-anak muda, saya mohon, ampuni papamu, ampuni mamamu, supaya engkau kembali pada firman yang benar. Ada firman yang berkata, maupun hukum Taurat, hormati kedua orang tuamu supaya umurmu dibuat panjang. Ini kisah nyata. Dia bilang begitu dia mendengar nama papanya, langsung hatinya bergejolak. Setan sudah ambil hatimu, begitu gampangkah dia melepas? Berat. Engkau harus bergumul. Ada suami istri. Istrinya dendam dengan suaminya. Dia bilang, Pak, saya gak bisa melupakan dia. Kesalahannya dia sudah terlalu banyak. Saya bilang, lepaskan, ampuni. Jangan kita bodoh. Hati kita milik Roh Kudus, bukan milik setan. Kembali. Dia lepaskan. Ada yang suaminya, hatinya itu di bawah sama sundal bolong. Jadi hatinya sudah gak ke istrinya. Kembali. Dia bilang, saya gak bisa, Pak. Loh, yang saya itu, saya gak bisa, Pak. Hari ini kita doakan. Dan pada akhirnya, suami istri bisa bergandengan masuk ke gereja. Dan mereka melayani dengan hebat. Pembaharuan dari mana? Dari hati. Hati diubahkan dari mana? Dari firman yang benar. Firman yang tajam. Merubah pola pikir Bapak Ibu. Menggerakkan hatimu. Saya mau berubah. Siapa mau berubah siang hari ini? Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau begitu baik terhadap kami ya Bapa. Pada siang hari ini Engkau telah menyatakan Engkau mengasihi kami. Engkau lihat banyak hati yang terluka ya Bapa. Karena mereka belum mengerti dan mereka belum tahu bahwa hati ini adalah milik Kristus. Biarlah firman pada siang hari ini, setiap jemaat yang ada di tempat ini mau menyerahkan hati mereka kepada Engkau ya Bapa. Dan hamba tahu mereka enggak rela hati mereka dikuasai oleh si jahat. Tapi biarlah Roh Kudus yang begitu lembut, maha kasih, mau masuk dalam setiap jemaat yang ada di tempat ini, agar hidup mereka berubah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, yang masih adalah dalam pergumulan. Engkau dapat berbicara dengan jemaat-Mu yang pada siang hari ini, bahwa tidak usah takut, masih ada saya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai. Tapi biarlah firman-Mu yang hidup terus bersabda dalam setiap jemaat yang ada di tempat ini.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tak lupa hamba juga berdoa kepada Pak Gembala, Bu Gembala yang ada di tempat ini ya Bapa, yang menggembalakan gereja Rem ya Bapa. Engkau memberikan hikmat, akal, marifat ya Bapa. Berkati mereka ya Bapa. Berkati anaknya, berkati cucu-cucunya ya Bapa. Agar keluarga besar ini ya Bapa, keluarga Paulus Supit dapat menjadi terang di kota Jakarta ini ya Bapa. Begitupun hamba berdoa kepada majelis yang ada di tempat ini. Asyir, semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati satu persatu dalam rumah tangga mereka. Dan pada akhirnya hamba juga berdoa kepada tim musik, baik itu pemain musik, baik itu WR Singer ya Bapa. Engkau memberkati mereka. Biarlah siang hari ini menjadi hari yang terkesan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba naikkan doa ini kepada Bapa yang di surga. Hanya melalui Yesus Kristus yang sang juru selamat kami. Dan hamba peralaskan doa ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita yang sudah berdoa sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman yang begitu luar biasa yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Peter. Tuhan Yesus memberkati Pak Peter. Dan kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari persiapkan. Dan sebelum kita memberi, kita akan bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Selamat siang, terima kasih Pak Peter atas firman-Nya. Biar firman ini menjadi rema dalam hidup kami masing-masing. Sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan. Siapa teman-teman yang belum ada amplop, sila angkat tangan. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala berkat kesehatan kehidupan yang Kau sudah berikan bagi kami masing-masing selama seminggu ini. Sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan. Biar persembahan kami berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja. Berkati tangan-tangan yang memberi, maupun mereka yang belum sempat memberi. Biar di lain kesempatan kami sama-sama dapat memberi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Haleluya, selamat memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati, kita memberi yang terbaik. Saudara diberkati? Amin. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Terima kasih Pak Peter yang sudah melayani kita semua jauh-jauh dari Surabaya. Tuhan Yesus memberkati Pak. Jaga hati itu tidak gampang saudara, tapi cari Tuhan terus, maka kita akan mampu. Amin. Cari Tuhan terus sampai kita menemukan Dia. Saya dulu ingat ada istilah kejarlah daku maka kau kutangkap. Ya, kejarlah Tuhan, carilah Tuhan, maka Tuhan akan tangkap kita sehingga hati kita aman di dalam Dia. Ada amin? Saudara diberkati, amin? Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian sama-sama, kutinggikan. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh. Mari sekali lagi sama-sama katakan, ku tinggikan Tuhan, Engkau Tuhan
kami yang di surga, terima kasih kami percaya ibadah kami siang hari ini bukanlah ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang memberkati hidup kami. Kami pulang tidak akan sama seperti waktu kami datang. Kami pulang ada damai dan sukacita. Kami pulang membawa kemenangan lepas kemenangan. Kami pulang karena kami sudah membereskan hati kami. Selama ada Tuhan, selama kami masih punya kesempatan untuk mencari Tuhan, maka kami percaya kami mampu menjaga hati kami. Dan kami dapat mempersembahkan hidup kami yang terbaik. Sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan Yesus lihat hati kami. Terima kasih. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu, Pastor Peter Tuhuteru Tuhan. Kesehatannya Tuhan berkati, keluarganya Tuhan berkati, pelayanannya Tuhan berkati, segala usahanya juga Tuhan berkati. Pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Berkati seluruh pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang ada. Saat ini melayani dalam ibadah yang kedua di tempat ini, kami percaya jeripaya kami melayani Tuhan tidak sia-sia. Berkati kami semua ya Aba ya Bapa. Berkati kami dalam pelayanan. Berkati ibadah kami yang selanjutnya. Pakai kami lebih dan lebih lagi. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan yang belum sempat hadir juga Tuhan berkati. Mampukan kami menjadi jemaat-jemaat yang boleh mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Kami boleh menjadi jemaat yang berkemenangan. Hidup kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati gereja Tuhan di tempat ini. Berkati pemilik tempat ini. Bapak Akong, Ibu Eva, keluarga Tuhan berkati. Kami serahkan Tuhan tempat ini ke dalam campur tangan Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami, kota Jakarta, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, Tuhan Yesus berkati. Sebentar kami mau kembali ke tempat kami masing-masing, kami mau pulang, kami arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, waktu kami mengangkat tangan dan arahkan hati kami kepadamu, kami diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Karena itu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik, tetap dan terus memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai kita jumpa kembali di Hotel Ciputra atau di Dan Mogot. Tuhan memberkati.